Rencana pemerintah untuk memberlakukan disparitas harga BBM mulai 1 Mei ini dengan ketentuan harga Rp4.500 per liter bagi kendaraan roda 2 dan angkutan umum, serta Rp6.500 per liter untuk kendaraan pribadi dan Pertamax untuk mobil dinas. Pengamat energi dan lingkungan Profesor H.M. Taufik Toha mengatakan, rencana disparitas harga BBM ini sangat positif dalam memberikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Tetapi perlu dipersiapkan dulu dalam segi operasionalnya di lapangan. Apakah SPBU yang khusus sudah dipersiapkan untuk masing-masing kendaraan ini? Ataukah dengan pemberian kupon pada kendaraan ini sehingga dapat dipantau pengisian BBM-nya? Selain penerapan informasi teknologi yang sifatnya mengatur pengisian BBM kepada mobil tertentu, jika mau diterapkan pada bulan Mei, apakah semuanya sudah siap? Karena dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dan disalahgunakan oknum tertentu bila infrastrukturnya belum siap. Angkutan kota itu harus dijatah. Jadi rute misalnya Bukit Besar Ampera, dari Lumabang Ampera, Pelaju ya, masuk kota. Apakah pakai kupon nanti mereka untuk mengambil itu? Jadi dia dengan menyerahkan kupon, dia dan mereka juga harus ditetapkan untuk mengisi pada SPBU yang tertentu. Dia tidak bisa ngisi di SPBU lain. Dalam waktu setengah bulan apakah mampu instansi terkait dinas perhubungan ya atau dari Kementerian Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kota untuk mendata angkut-angkut ini kan. Masyarakat pengguna BBM Edi Mulyadi mengatakan, rencana disparitas harga BBM ini sangat baik dalam upaya pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran, tetapi perlu dipersiapkan infrastruktur yang baik dalam pendistribusian BBM. Dengan disparitas harga ini memang pemerintah seharusnya sebelum menerapkan tanggal 1 Mei rencananya Bu ya, ini seharusnya mempersiapkan dulu infrastrukturnya. Jadi mana SPBU yang nanti khusus untuk angkutan umum dan motor dan mana yang khusus nanti untuk kendaraan pribadi. Nah, kalau memang itu belum disiapkan secara matang, nah ini saya khawatir memang dalam pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan baik. Rencana disparitas harga BBM yang akan diterapkan pemerintah ini hendaknya didukung semua kalangan masyarakat. Muslimin Umar, Rita Niarti, TVRI Sumsel dan Babel mewartakan. Ada yang 4,5, ada 6,5. Ini kalau dari pengamat energi melihatnya ini, apakah memang sudah efektif, Pak? Menurut saya, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Menteri ISDM tentang rencana kenaikan harga BBM atau disparitas harga, nanti ada harga Rp4.500 per liter untuk kendaraan roda 2 dan juga untuk angkutan umum ya, plat kuning, dan juga untuk kendaraan pribadi nanti akan dinaikkan menjadi Rp6.500 per liter, sedangkan untuk mobil dinas tetap menggunakan Pertamax yang Rp10.000-an per liter. Nah, jadi dengan adanya disparitas harga BBM ini tentu ini diperlukan pengawasan yang intensif ya oleh aparat terkait ya. Jadi mungkin dari SPBU dan juga dari Dinas Perhubungan atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ya, Kabupaten Kota ya, untuk memantau ini ya penggunaan BBM yang bersubsidi ini. Memang rencananya di dalam teknis pelaksanaannya itu akan dipisahkan nanti untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan umum ya, untuk angkot, bus ya, plat kuning itu akan disiapkan SPBU khusus untuk dengan dispenser yang Rp4.500 per liter seperti yang ada saat ini. Kemudian untuk yang kendaraan plat hitam itu akan disediakan dispenser khusus yang dengan harga Rp6.500, dan yang untuk mobil dinas ya, seperti biasa dispenser Pertamax. Nah, hanya inilah kemungkinan akan terjadi penyimpangan ya, atau ya penyimpangan ini sangat besar sekali dengan ada disparitas harga ini. Oleh karena itu perlu juga nanti pemantauan dan tentunya kalau mau efektif itu harus pakai sistem informasi, teknologi informasi. Jadi dengan teknologi informasi jadi dapat diketahui nanti ya kendaraan yang sudah mengisi ya jatahnya berapa untuk angkutan kota misalnya ya, dijatahkan 100 liter per hari ya
untuk rute tertentu. Nah ini dia mengisi sampai 100 liter per hari, dia tidak bisa mengisi lagi. Tentu ini menggunakan teknologi informasi kan, sistem teknologi informasi. Dan ini ya kalau mau diterapkan 1 Mei ini tentu tidak memungkinkan untuk menyiapkan sistem teknologi informasi ini dengan sistem barcode ataupun pakai card ya. Itu tentu membutuhkan waktu untuk membuat database ya, untuk mendata kendaraan ya, tahun, sisi ya. Kemudian juga plat ya, nomor plat ya. Di samping itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk ini. Nah, ini yang saya khawatirkan nanti bagaimana SPBU ya mengetahui bahwa angkutan kota atau kendaraan bermotor itu mengisi jatahnya misalnya 5 liter sehari atau 10 liter per hari. Kalau enggak, nanti kendaraan bermotor itu ngisi lagi di Pelaju, dikosongkan, ngisi lagi dia di Lemabang, dikosongkan, masukkan drum, ngisi lagi dia di Bukit Besar dan lain sebagainya. Demikian juga nanti angkot. Ya kadang ada kemungkinan nanti angkot mengisi, kalau enggak dipantau jatahnya nanti dia mengisi berulang-ulang kali, dia enggak usah naksi, dia bisa jual premium yang 4.500 jadi ke 6.500, mungkin dijual dengan harga 5.000 atau 5.500, sudah dapat untung Rp1.000 kan? Berarti sebaiknya biar distribusi ini tepat sasaran gimana Pak Profesor? Ya kalau ini mau segera diterapkan 1 Mei ini menurut saya ya harus pertama harus dijatah. Angkutan kota itu harus dijatah. Jadi rute misalnya Bukit Besar Ampera, dari Lemabang Ampera, Pelaju ya, masuk kota ya, Tangga Buntung dan lain sebagainya itu harus didata, harus diberi jatah. Harus diberi jatah, misalnya 100 liter. Nah, tapi apakah pakai kupon nanti mereka untuk mengambil itu? Jadi dia dengan menyerahkan kupon, dia dan mereka juga harus ditetapkan untuk mengisi pada SPBU yang tertentu. Dia tidak bisa ngisi di SPBU lain. Jadi dengan ada seperti kupon, dapat jatah ngisi 100 liter. Jadi dia kalau habis kupon itu habis. Jadi dia dapat ini. Jadi pada satu SPBU tertentu untuk memantaunya. Nah tentu ini juga saya rasa ini sudah tanggal 15 ya. Dalam waktu setengah bulan apakah mampu instansi terkait dinas perhubungan ya, atau dari Kementerian Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kota untuk mendata ini, mendata angkot-angkot ini kan, angkot-angkot ini kan. Kemudian motor, nah kalau kendaraan motor susah lagi kita, bagaimana mantaunya? Mereka ngisi di Pelaju 2 liter, kalau motornya besar kan bisa 4 liter itu kan, kalau motor-motor yang 150 cc itu. Dia ngisi kemana-mana kan, bisnis pula kayak dia kan. Ya mereka akan bisnis jual beli minyak kan. Nah, itu yang khawatirnya ini, kalau angkot mungkin masih bisa dikoordinir pada tertentu. Atau juga kendaraan bermotor itu nanti diatur per zona. Jadi kalau misalnya tinggalnya di mana atau bagaimana, itu nanti bagaimana pemerintah mengaturnya untuk memantau kendaraan roda 2 ini. Ini yang sulitnya ini kan. Bagaimana ketahui bahwa dia sudah ngisi 10 liter atau sudah 100 liter dia kan? Bisa saja dia ngisi kan? Apa ininya? Buktinya dia ngisi. Kecuali kalau sudah sistem teknologi informasi itu, ya sudah ada online itu. Jadi dia baru ngisi, sudah ngisi jatahnya 5 liter, sudah 5 liter nggak bisa ngisi lagi kan? Nah, tapi ini kan belum. Nah, ini juga ini yang menjadi kendala yang sangat besar, dan menurut saya ini tidak akan efektif dan ini tambah merugikan ini nanti. Kalau tidak ada pemantauan yang kuat, ini tentu sangat merugikan kebijakan ini. Lebih baik menurut saya tunda dulu, siapkan dulu. Ya, jadi jangan buru-buru mau 1 Mei ini diterapkan. Siapkan dulu apakah dalam 1, 2, 3 bulan ini selesai, baru diterapkan September. Jadi pengaturan ininya. Tapi kalau dipaksakan sekarang, ya saya takut ini jadi merugikan itu. Ya. Jadi masih juga nanti BBM bersubsidi itu tidak tepat sasaran nanti.